Shirley mengeruk pasir besi, nikel, dan emas di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan dengan menggunakan kekuasaannya, Shirley bebas menerbitkan izin tambang dimanapun. Bahkan, dugaan kematian suaminya Benny Laus adalah bagian dari rencananya yang ingin menguasai semua kekayaan dan kerajaan bisnis milik keluarga Laus. Saya dari awal transparan, saya punya saham di beberapa perusahaan tambang, itu tidak ada yang salah. Tidak ada, saya bahkan belum ada tanda tangan perizinan satupun sejak saya jadi gubernur. Nah, bagaimana dengan media yang mengatakan bahwa tambang ibu itu izinnya tidak benar, artinya dalam tanda kutip ilegal gitu? Selamat datang Ibu Shirley. Thank you, Bang Densu. Waktu kesini belum ada titel gubernur. Hari ini kita berduduk sama Gubernur Maluku Utara. Boleh tepuk tangan dulu, ini luar biasa. Saya tidak nyangka bisa duduk di sini sama gubernur sekarang. Karena waktu itu gue interviewnya orang biasa, sipil. Jadi enak aja kita tanya-tanya kan. Tapi masih sama nih kan, bisa sembarang tanya kan. Nggak masalah tuh. Iya, jadi sederhana saja. Kemarin kan kita sudah banyak sekali melihat itu, orang pasti tahu. Framing dan juga berita-berita. Berita itu kencang sekali. Saya juga kaget. Itu pertengahan Juli, Agustus itu keras dia. Keluar itu di banyak sekali platform. Ibu lihat. Skip. Skip. Kenapa tidak lihat baik-baik? Karena menurut saya itu 70%-nya tidak benar. Jadi bukan 100% tidak benar. Oke. Jadi bahwa, kan banyak yang tanya, kenapa tidak klarifikasi dan lain-lain. Sebenarnya saya nggak terlalu suka membahas masalah. Mungkin karena belum terbiasa menjadi pejabat publik. Iya. Jadi saya merasa ada hal-hal pribadi saya itu tidak perlu di-share ke publik. Ya. Tapi kemudian saya menyadari saya sekarang adalah pejabat publik. Jadi ketika publik menuntut saya menjawab, ya memang saya harusnya menjawab. Terus yang kedua, urusan pekerja. Jadi saya memang bekerja, tapi urusan tambang dan urusan pajak dan lain-lain itu biasanya almarhum yang urus. Iya. Jadi ketika kejadian selesai Oktober aja, saya harus ngurus pertambangan dan pajak. Saya bingung harus mulai dari mana, dan itu membuat saya itu tidak nyaman. Kayak harusnya hal-hal yang biasanya dihandle oleh almarhum, tiba-tiba saya harus handle, kayak kehilangan dia sesuatu, tapi kemudian menyadari kalau benar-benar nggak ada orang yang mendampingi saya benar-benar sendiri, terus saya nggak tahu apa-apa, itu tuh membuat saya nggak nyaman. Kayak ada rasa denial, saya nggak mau bahas hal ini. Sebenarnya awal tuh seperti itu. Tapi karena begitu banyak tuntutan untuk saya harus tahu, ya akhirnya saya belajar. Saya nggak bisa menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Dan setelah kejadian kemarin, saya memilih untuk tidak mau tahu. Saya memilih untuk kasih ke ada sahabat-sahabat almarhum, ya udah kalian ngurus aja deh, saya nggak mau tahu. Saya nggak mau mikir sampai ke situ. Karena mungkin dari luar kelihatannya saya bisa menghandle semua, tapi nggak sederhana itu juga. Iya. Jadi Kan saya tetap manusia ya. toh. Jadi saya butuh waktu untuk satu-satu saya handle pelan-pelan. Karena setiap kali saya menghandlenya sendiri membuat saya semakin sadar bahwa saya itu sendiri sekarang. Jadi sedih. Iya, sendiri sekarang. Dan harus jadi ibu, bapak, dan pejabat publik. Itu kadang-kadang nangis sendiri ya. Iya, udah berkaca-kaca ibu satu. Aduh, ibu. Ini kayaknya ibu ini serangannya ini bikin mental breakdown juga, tapi ibu berusaha kuat. Karena terakhir saya lihat Oktober kemarin ibu ke KPK tuh. Benar. Jadi sebenarnya awalnya juga saya takut ketika ngomong, kemudian nanti pelintir, karena ketika saya membaca itu hampir semuanya kan tidak berdasar ketika menulis. Jadi dari awal memang tidak ada niat untuk menulis dengan benar menurut saya. Jadi saya merasa apapun yang saya jawab pun nanti akan dipelintir. Jadi saya hati-hati dalam menjawab. Tapi setelah saya mempelajari semua, setelah saya sudah berkonsultasi, mulai ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke BPK, sebelumnya untuk menanya. Saya dari awal transparan, saya punya saham di beberapa perusahaan tambang karena adalah turun waris ya. Ketika almarhum meninggal itu ada turun waris yang ke saya dan anak-anak saya. Terus bagaimana?
Nah, berdasarkan hasil penjelasan dan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, itu saya secara warga negara Indonesia ketika menjadi pejabat publik dan sudah punya usaha sebelumnya, itu tidak ada yang salah. Ya. Jadi saya tetap bisa menjadi pemegang saham, tetapi saya tidak boleh menjadi pengurus. Jadi sebelum dilantik, saya keluar dari semua kepengurusan perusahaan. Oh begitu. Ya. Oke. Jadi dari semua berita yang ada, benar saya punya saham hasil dari milik almarhum saya yang sudah dimiliki dari 2018, 2020 bahkan di bawah tahun-tahun tersebut. Dan kemudian sekarang nama saya ada karena hasil dari turun waris dan nama anak-anak saya pun menjadi ada. Ada di dalam gitu. Ada. Tetapi apakah perizinannya didapat ketika saya menjadi gubernur? Tidak. Oh. Itu perizinannya bisa Sebelum. dibuka. Jadi semua kepemilikan saya itu sebagai pejabat publik sebenarnya bisa dibuka, ada namanya LHKPN. LHKPN. Kalau dibuka itu semuanya ada di situ. Jadi ketika mau dilihat apakah semua itu benar saya miliki, tinggal dibuka aja, dilihat dan dibandingkan. Oke. Kemudian bisa dilihat juga tahunnya di situ ada 2018, ada 2020, ada yang di bawahnya. Dan itu kan terjadi sebelum tahun 2025 ini. Oke. Jadi mereka selalu klaim bahwa ada conflict of interest. Conflict of interest itu kan ketika saya menggunakan jabatan saya untuk kepentingan saya, Ya. sedangkan semua perizinan itu sudah ada Dari di sebelum. tahun 2018, 2020, bahkan sebelum ada pencalonan gubernur, bahkan sebelum saya menjadi gubernur di tahun 2025 itu. Nah kalau misalnya masalah perpanjangan perizinan sampai hari ini, Bu, dari tambang-tambang yang Ibu punya, yang maksudnya Ibu ada di dalam lah, walaupun tidak sebagai pengurus, ada nggak yang Ibu tanda tangani perizinannya segala macam? Nggak ada, saya bahkan belum ada tanda tangan perizinan satupun sejak saya jadi gubernur. Untuk diketahui undang-undang yang sekarang itu gubernur tidak punya otoritas untuk tanda tangan perizinan apapun lagi. Oh. Kita hanya bisa memberikan rekomendasi bahwa area hijau ini mempunyai potensi untuk namanya WIUP, punya potensi untuk naik menjadi WIUP, kemudian nanti dia naik menjadi IUP. Kepada kementerian yang mengeluarkan perizinan itu kementerian. Gubernur itu tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan IUP. Gubernur yang saat ini beda sama gubernur yang lalu. Dan kemudian dari yang ada berita-berita itu, yang benar-benar sudah beroperasi itu hanya satu. Apa itu? Yang mana? Yang Karya Wijaya itu sudah beroperasi. Yang Karya Wijaya itu, Dan itu baru beroperasi di tahun ini, di pertengahan tahun ini. Kemudian ada yang klaim tentang dampak lingkungan, di lapangan itu tidak ada. Bahkan BPKRI itu baru BPK itu baru keluar dari sana beberapa minggu yang lalu pun tidak ada. Saya sendiri sudah kirim tim saya sendiri, bukan karena kan saya sudah tidak urus operasional ya. Saya sudah tidak urus operasional. Ya kalau saya tanya ke orang yang urus pasti dia jawab enggak kan. Kemudian saya kirim orang saya sendiri yang tidak ada hubungannya dengan yang mengurus operasional. Tidak ada juga. Saya telepon dengan masyarakat di sana. Tidak ada juga. BPKRI juga baru keluar juga. Tidak ada. BPKRI kenapa bisa sampai di sana, Bu? Karena memang kita kerjasama, Pemprov kerjasama dengan BPKRI untuk meningkatkan pendapatan daerah. Salah satunya dengan mengunjungi semua IUP-IUP terkait dengan pajak air permukaan tanah, pajak alat berat. Bahkan sebelum BPKRI mau turun, Kadis SDM ku nanya, Bu, ini BPKRI mau turun nih di IUP-IUP yang ada di Pulau GB, gimana? Ya nggak apa-apa, turun aja. Emang saya have nothing to hide. Dan yang jalankan sekarang profesional, saya kasih profesional yang jalankan. Saya tidak terlibat sama sekali dengan operasional, karena saya juga tidak mau ada conflict of interest. Jika suatu hari nanti ada pelanggaran lingkungan, tentu akan kita tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan itu pun kewenangannya juga tidak ada di saya. Kalaupun ada isu lingkungan, pemerintah provinsi itu hanya bisa menulis surat kepada Kementerian SDM, kemudian Kementerian SDM akan menurunkan inspektoratnya untuk memeriksa, kemudian kita Dinas Lingkungan Hidup dan SDM mendampingi. Jadi di dalam aturan yang ada, gubernur itu tidak punya kekuasaan untuk melakukan hal itu. Absolut untuk mau melindungi, mau mengeluarkan, mau memberikan, itu tuh tidak ada. Dia punya batasan tersendiri. Kita hanya pengawas dan koordinator. Iya, pengawas dan koordinator. Dan tidak ada izin yang sudah saya keluarkan. Pinter ya sekarang. Ya, belajar. Bagaimana rasanya jadi gubernur, Bu? Banyak sekali PR-nya ya, Bu ya? Banyak sekali PR-nya. Iya. Kemudian juga selalu ada yang bertanya, kenapa urusan tambang belum diurus? Karena memang janji saya awal itu kan pendidikan kesehatan. Ngurusin pendidikan dan kesehatan aja udah
pusing ya. Iya, Nyari duit bolak-balik. dulu, duitnya nggak ada. Kan kita kalau datang itu APBD-nya orang lain, bukan APBD-nya kita. Iya. Nah, APBD kita tuh, terus kita harus rapi-rapiin, cari efisiensi. Untung Pak Presiden kan ada kasih tuh, namanya kayak Inpres 01 2025, kita boleh geser-geser anggaran. Iya. Makanya saya bisa pendidikan kesehatan gratis 100 hari. Jadi harus hemat-hemat kan? Iya. Kayak ngatur rumah tangga. Iya, ngatur rumah. Nah, memang belum sampai di urusan pertambangan karena kan bertahap ya, saya ibu rumah tangga, birokrasi kagak ngerti, pemerintah nggak ngerti, ketika tiba duit nggak ada untuk program saya, belajar dulu APBD, belajar dulu birokrasi, mutasiin orang yang tepat, bikin program, cari uang, sosialisasi, infrastruktur, lobi kanan kiri ke kementerian, uang nggak ada. Jadi pendidikan kesehatan kan sudah gratis, sudah jalan, udah autopilot, sudah cek di lapangan jalan. Sekarang kualitasnya lagi ditingkatkan. Infrastruktur, ketika untuk diketahui aja, ketika kita jadi satu Indonesia itu ada surat edaran dari Menkeu itu potong kurang lebih semua dak itu rata-rata dihapuskan. Ini surat edaran baru kan? Nah itu yang Itu yang sekarang, lama? yang ini yang dulu, yang Yang dulu? awal tahun. Yang ini kan untuk tahun depan. Oke. Yang ini untuk tahun ini tuh ada pemotongan. Jadi kita tiba-tiba infrastruktur kita itu yang infrastruktur kita tuh ada 187 miliar Maluku Utara, itu tuh murni 100% dak. Tiba-tiba diambil, nol. Hah? Artinya saya nggak punya uang untuk infrastruktur, nggak bisa bangun jalan jembatan sama sekali tahun 2025. Pantas Ibu cukup vokal kemarin ya, aku lihat ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini kan memperjuangkan untuk rakyat. Terus Jadi saya harus efisiensi semua tuh sampai akhirnya terkumpul tuh 187 miliar. Untuk saya tahun ini ada program jalan jembatan cuma 187 miliar. Tadinya tuh nol. Setelah surat edaran dari Menkeu ada penghematan, kita tuh total tahun ini tuh dihemat 245 miliar lah total. Nah itu tuh semua bisa saya kembalikan lagi dengan efisiensi perjalanan dinas, makan minum, potong-potong dapatlah 245 miliar itu. Jadi jalan jembatannya dapat, pendidikan kesehatan gratisnya dapat, untuk mengembalikan APBD-nya bisa berjalan tanpa mengurangi pelayanan tuh bisa dapat. Nah itu kan harus buka itu APBD satu-satu, harus baca satu-satu. Duit itu bukan kemudian ASN bilang, Bu duitnya dari sini, enggak. Itu saya harus buka, nyari duitnya ada di mana. Mereka bilang duitnya nggak ada. Itu kan butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi kalau ditanya kenapa saya nggak urus tambang, emang belum waiting list, belum sampai ke situ, sabar. Iya, memang gini loh, mungkin kan banyak orang kan kurang bisa mengerti, tapi penjelasan dari Ibu ini kan mengedukasi harusnya. Nah kemarin ada anggaran yang tidak terserap, akhirnya Pak Purbaya melakukan pemotongan segala macam, Ibu kan pusing tuh pasti kan ya. Saya tidak termasuk dalam yang dilistkan. Tidak termasuk ya dalam hal itu? Yang bahwa ada uang mengendap, saya tidak termasuk dalam dilistkan. Tapi bahwa ada pemotongan tahun depan, kita ada pemotongan provinsi sekitar 25% lah, 800 miliar. Which is itu banyak. Dari 3,5 triliun hilang 800 itu banyak. Tapi ya kita sudah menerima. Tapi kan disinilah peran Ibu, bagaimana caranya saya putar otak nih. Iya. Saya potong sini, saya potong sana, ini tidak perlu ini. Musuhnya jadi banyak. Iya. Terjadi benturan nggak dalam proses itu? Dengan ASN kalau di depan sih mereka nerima-nerima aja, nggak tahu di belakang. Kalau dengan DPRD juga di depan juga nerima-nerima aja. Ya. Emang waktu pergeseran anggaran di tahun ini karena sebenarnya karena Inpres 01 kita boleh dengan Pergub geser anggaran tanpa melibatkan DPRD. Tapi kan memang aturannya begitu. Nah itu sempat saya mau di-impeach, tapi karena mereka pergi ke Kemendagri sendiri dan memang penjelasan aturannya demikian dan saya tidak mengubah untuk hal-hal yang aneh, murni hanya menggratiskan pendidikan kesehatan infrastruktur, jadi akhirnya mereka terima. Oke. Nah sekarang kan dengan kinerja Ibu kan saya lihat Maluku Utara mengalami peningkatan sampai berapa tadi? 39 nih ceritanya. 39% ya Bu ya. Nomor 1 cerita di antara semua provinsi gitu. Itu kenapa bisa terjadi Bu? Sebenarnya itu karena hilirisasi dari pertambangan. Kalau dulu tambang itu jualnya tanah, ore. Kemudian dia jualnya ferronikel, bahan untuk bikin stainless steel. Nah sekarang kan ada teknologi baru, jadi sapolit itu yang kadarnya tinggi 1,7, itu kan diproses jadi stainless steel. Sekarang yang kadarnya rendah, namanya limonit, itu 1,4%, itu bisa diproses menjadi bahan prekursor untuk bikin baterai. Jadi kan value added-nya tuh naik. Dan kita by Januari bahkan sudah ada pabrik produksi baterai untuk Tesla di Maluku Utara. Masa? Iya. Jadi memang produk hilirisasi dari sisi tambang di Maluku Utara itu memang jalan. Hanya memang benar belum inklusif. Jadi
ini kan bukan padat karya ya, jadi memang dinikmatin untuk industrinya. Dan mungkin kabupaten yang memiliki tambang itu. Multiply effect untuk satu provinsi itu belum merata. Oke. Nah, ini kan sebenarnya hal yang positif ya, ketika itu dikelola dengan baik dan sesuai dengan SOP. Ya. Tapi sayangnya narasi yang keluar ini membuat banyak orang akhirnya bertanya-tanya, karena kan Ya. tidak hadir di sana. Iya, saya mencoba melihat secara objektif ya, kan saya sering turun ke lapangan. Saya sering bertanya ke masyarakat di lingkar tambang, kalian memilih ada tambang atau tidak? Sebagian besar yang benar-benar hidup bersampingan dengan tambang memilih lebih baik ekonomi mereka ada tambang daripada tidak. Kenapa? Karena ekonomi mereka memang benar-benar naik. Jadi Kabupaten kota yang ada tambang itu pertumbuhan ekonomi di 2025 ini 60%, 70%. Oke. Kabupaten tersebut ya, mereka udah bisa bangun rumah, anak-anaknya bisa kuliah, mereka dapat kerja. Ada uang lah. Ada uang daripada yang sebelumnya tidak ada. Tetapi apakah ada dampak lingkungan yang rusak? Ada. Itu juga memang ada. Tetapi apakah karena ada dampak lingkungan kemudian tambang ditutup? Ini kemudian kembali lagi ya, ini pendapat saya pribadi. Menurut saya ketika tambang itu mau keluar, izinnya itu kan ada AMDAL, ada sudah dihitung-hitungannya untuk lingkungan, dan itu dikeluarkan oleh kementerian. Artinya kan itu sudah dipelajari dengan baik. Nah, tugas kita sebagai provinsi memastikan pengawasan bahwa mereka harus melakukan good mining sistem lah ibaratnya. Sistem lah, ya. Jadi kalau ada, kayak kemarin ada kejadian, sebenarnya tanpa mereka sengaja, jadi bendungan di Halmahera Timur sini, bendungan yang menampung limbahnya mereka itu mungkin temboknya kurang tinggi atau ada yang jebol. Jadi ketika hujan deras itu tuh jatuh sampai ke saluran irigasi petani. Tercemar. Jadi sawahnya petani itu penuh dengan limbah nikel dan itu merusak sawahnya. Pasti. Nah, ketika petani lapor ke saya langsung bersurat ke Kementerian SDM. Dia langsung turunin inspektorat, berturun sama-sama dengan kita Dinas Lingkungan Hidup dan SDM dari Pemprov. Kita tutup sementara. Sambil mereka sekarang memperbaiki bendungannya dan dia ganti rugi tuh per hektar sawah-sawahnya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa simsalabim. Tapi daripada kita saling menyalahkan, kita mencari solusi bagaimana perusahaan tambang ini yang memang izinnya sudah ada diberikan dari pusat, itu dia melakukan good mining practice. Kita sebagai pengawas di provinsi memastikan dia menguntungkan masyarakat, bukan merugikan. Selama saya 8 bulan, ketika saya berkomunikasi misalnya tolong bantu rumah ibadah, tolong bantu sekolah, tolong bantu ini CSR-nya, mereka kooperatif sih. Jadi menurut saya tuh semua tinggal komunikasi aja dengan baik. Berarti selama Ibu menjabat untuk permasalahan tambang di sana, mulai dari nikel, emas, dan lain-lain, ada nggak Ibu menemukan yang ilegal secara perizinan? Saya termasuk punya Ibu ya? Ya, seperti yang tadi saya bilang, saya belum sampai terlalu detail. Jadi saya sekarang lagi minta tim untuk rekapin. Jadi kita tuh cuma punya total 38 IUP, which is nggak banyak, cuma 38. Nah, dari 38 secara izin semuanya ada. Yang 38 yang ada izin ini ya. Kemudian kan bahwa kemudian tambang itu ribet, very kompleks. Dokumennya itu banyak. Kita nggak bisa bilang dia ilegal, dia tidak ilegal. Itu pun menurut saya nggak fair. Ketika kita ngomong sesuatu tidak ilegal, kita harus ada bukti. Saya juga tidak mau cepat ngomong, kemudian itu ada konsekuensi panjang untuk siapapun yang saya omongin. Nah, jadi sedang didata, saya belum bisa ngomong sampai pendataannya semuanya selesai. Nah, bagaimana dengan media yang saya sempat baca yang mengatakan bahwa dengan narasi bahwa tambang Ibu itu izinnya tidak benar, artinya dalam tanda kutip ilegal gitu? Sebenarnya ilegal dan tidak legal. Jika dia memang benar adalah katanya advokasi tambang, dia tahu kemana untuk mencari itu legal atau tidak. Informasinya. Sebenarnya dia tahu, dia tinggal pergi aja ke Kementerian SDM, minta data, dia bisa tahu saya itu punya legal atau tidak. Dan yang saya tahu dan yang saya lihat sampai saya suruh tim legal saya ngecek, semua dokumen yang dibutuhkan itu lengkap. Definisi ilegal itu kan ketika beroperasi tanpa izin. Iya, surat-suratnya itu tidak terpenuhi semua. Iya, semuanya terpenuhi, semuanya terpenuhi. Dan kalau memang benar dia tahu hari ini tidak legal, kan dia tinggal kasih tahu aja dokumen apa yang tidak ada atau apa. Tapi kan semuanya kan katanya.
Kalau istilah DFK ya, disinformasi, fitnah dan juga bisa mengarah kepada kebencian. Kemarin ada media nasional juga janjian sama saya untuk interview saya. Saya udah kasih waktu sih sebenarnya untuk mereka. Cuman karena kebetulan tiba-tiba dari kementerian minta Zoom, jadi saya geser dia. Harusnya jam 5, saya bilang ke jam 8. Karena kan 6 sampai 8 itu kita biasanya waktu sholat kalau di Minta sana. interview untuk urusan apa itu? Untuk mau konfirmasi, mau menulis tentang Berita-berita yang ya. ada terjadi itu. Terus, Cuman ketika saya geser ke jam 8, dia bilang udah lewat waktunya, dia udah mau tayang. Jadi saya juga udah bilang, Bapak jangan menulis bebas ya kalau nggak ada konfirmasi ke saya. Oh, saya nggak nulis katanya gitu. nggak nulis. Tapi dia nulis. Oh, dia lupa berarti. Dia tetap Dia nulis. lupa. Selamat datang ya di media framing Indonesia ya. Iya. Ya mungkin juga karena saya tadinya dari ibu rumah tangga dengan dunia bubble yang sangat kecil dan nyaman yang tidak ada seperti ini. Ya, yang pernah kita cerita. Iya, jadi mungkin saya merasa ya dengan polosnya aja ketika saya sudah ngomong dia komit, ternyata dia nggak gitu. Iya, baru tahu ya. Iya. Saya sudah duluan. Saya nggak tahu ada serangan apa, cuman ya sebagai pejabat publik ya biasanya pasti adalah serangan-serangan kayak gitu. Emang ya saya menerima. Menerima aja ya, terlihat sekarang ya menerima aja gitu, Saya jawab aja. menerima, bahkan malas untuk klarifikasi tadinya. Cuman makin kesini makin menjadi-jadi menurut saya tanpa ada fakta. Kalau dibaca pun katanya-katanya, kemudian saya ini kan saya merasa saya tidak punya niat jahat ke orang lain. Jadi kenapa mereka merusak nama baik saya? Mungkin nama baik saya bagi saya udahlah. Ketika menjadi pejabat publik dengan segala konsekuensi yang ada saya terima. Tapi kan saya ada nama besar keluarga dari almarhum, dari orang tua saya, anak-anak yang harus saya jaga. Dan ada beberapa yang teks saya, Ibu kita minta klarifikasi. Jadi ya mungkin ya saya ini baru pertama kali nih saya cerita tentang yang ada. Kalau nggak tadinya juga saya malas menjawab karena kalau orang tanya benar atau enggak, buka aja LHKPN saya itu ada di situ. Mau tanya ilegal atau enggak, pergi aja ke Kementerian SDM itu benar atau enggak. Dan kemarin saya ke KPK itu sebenarnya enggak ada hubungannya sama tambang. Saya ke KPK itu karena saya mau mengejar skor, kita tuh ada skor namanya MCSP, pemerintah daerah untuk KPK. Nah, saya skor kita tuh masih kuning, saya maunya skornya hijau. Jadi saya ke sana berkonsultasi sebenarnya. Sangat agresif ya. Iya. Iya, saya suka loh mentalnya karena saya lihat kompetitif sekali dan pengen paling nomor 1. Iya. Ibu sebagai manusia melihat ibu di framing ya. Hal apa yang pertama timbul di dalam hati ibu sebagai manusia? Kok gitu? Kecewa ya? Iya, saya udah expect akan digituin. Udah expect? Ya, udah menyiapkan diri lah, pasti akan digituin. Berarti sudah ada masukan? Melihat Okay. dari yang ada. Dan kan saya agak melawan arus ya. Kan memang dari awal saya ngomong saya itu bukan mau jadi gubernur. Saya itu pengen menyelesaikan janji politik almarhum suami saya. Saya membutuhkan good closure untuk janji almarhum ke masyarakat Maluku Utara 5 tahun ini. Saya harus melanjutkan, saya harus mewujudkan. Itu menurut saya ending saya dengan almarhum itu seperti itu. Aduh, sedih gue ini, gue ingat yang pertama soalnya amanah dari suami yang akhirnya bikin kuat ya. Iya, tapi kan untuk menyelesaikan itu artinya sistem ini harus dibenerin. Kan semua program ini bisa jalan kalau ada duitnya. Lah duitnya kan harus diefisiensikan, harus dipakai tepat. Jadi kita ini tidak kekurangan duit. Duitnya aja yang belum dipakai dengan tepat. Dengan benar. Ya di manage yang kurang bagus aja gitu. Dan saya juga mengorbankan banyak waktu dengan anak-anak saya sebagai ibu single parent sekarang. Saya mengorbankan waktu dengan anak-anak untuk balik ke Maluku Utara kan bukan untuk menjadi gubernur. Saya ke sana tuh untuk memastikan bahwa rumah tidak layaknya mereka saya bisa renovasi. Dan kan jumlahnya banyak, APBD-nya terbatas.
sekolah pendidikan yang saya janji bisa, nggak ada lagi kejadian kayak almarhum suami saya. By the way, rumah sakitnya udah mau jadi rumah sakit tipe C Iya, gede aku di tahu. Bobong. Aku lihat Mudah-mudahan itu. Maret sudah diresmikan Amin. dan itu akan jadi canggih banget di Kita sana. pernah ngobrol masa rumah sakit itu ya, Iya. dengan keterbatasan fasilitasnya. Iya, saya nggak mau yang terjadi ke almarhum suami saya itu terjadi lagi tuh. Saya nggak mau. Jadi saya mau ketika 5 tahun saya investasi waktu saya tuh ada dampak. Saya tahu konsekuensinya pasti ada yang nggak suka sama saya tuh wajar. Wajar. Makanya ketika ada ya sudahlah saya terima lah. Emang saya sudah expect itu akan terjadi. Cuma makin kemari kok narasinya semakin kayak semakin berfantasi gitu ya. Dan Ibu punya orang IT nggak? Udah cek engine keluarnya berita itu berapa banyak? saya nggak punya tim IT yang terlalu canggih. Cuman biasanya lebih ke di lapangan aja. Jadi teman-teman saya yang tadinya nggak percaya, temennya punya teman, kemudian mereka mulai percaya. Ya. Bener nggak sih? Ya. Terus aku mulai mikir, ini mulai nggak bener ya? Iya. Ibu baru paham tentang hal yang ini, yang tadi nih. Iya. Baru sekarang. Oke. Tapi ibu pembelajar yang cepat sih akuin. Karena memang ketika ada sebuah framing yang keluar, framing itu dulu kan biasanya kalau tidak benar kita memilih untuk tidak perlu menjawab. Ngapain dijawab kalau nggak benar kan? Iya. Tapi sekarang dengan era sosial media ini ada pergeseran nih aku Iya. perhatikan. Ketika framing itu keluar begitu banyak dan tidak dijawab, orang percaya. Iya, orang pikir itu benar. Orang yang pikir Jadi itu. ada yang mulai teks saya, Ibu kalau tidak jawab nanti dipikir yang benar. Iya. Walaupun ada yang tetap mendukung. Bu, Ibu kerja aja. Kita nanti akan yang jawab komen-komennya. Ibu fokus Iya. kerja aja. Itu aku juga terharu sih. Iya sih. Tapi kemudian ada yang langsung menjudge. Dia nggak kenal saya. Mm-mm. Dia bahkan nggak ngecek fakta. Mm-mm. Dia cuma baca katanya. Terus dia menjudge saya. Seperti apa? Bagaimana? Saya sih nggak terlalu ingat biasanya kalau yang negatif. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kalimat pastinya saya Iya. lupa. Cuman Tapi kayak bekasnya tinggal ya. iya bahwa oh memang jadi kayak oh memang jangan percaya kalau ada pemimpin yang baik itu biasanya hanya pura-pura. Iya. Oh jangan percaya dia. Oh ternyata sama saja. Saya tuh tidak punya kepentingan orang mau suka sama saya atau tidak, mau saya sama saja. Itu enggak penting bagi Itu bukan saya. prioritasmu. Itu bukan prioritas. Mm-mm. Yang saya sayangkan itu, oh kok gini doang ya pemahaman literasinya, kayak kamu nggak cek bukti, pakai katanya, terus kamu menjudge. Ini cara berpikir yang sangat salah. Tapi kan tidak semua, Bu. Tidak semua. Tidak semua itu tidak yang kita semua. harus akui. Karena aku lihat juga banyak sekali pembela-pembela ibu. Iya, dan saya kadang Iya. kalau baca komennya tuh ketika saya udah mau down, kadang kalau kayak sebel gitu ya ngomong ke Ibu-ibu banget sih. kayak entahlah udara ke almarhum suami saya kayak kenapa kayak apa aku ini kurang kerjaan, aku baik-baik saja, aku bisa di Jakarta nyantai-nyantai saja, aku bisa melakukan banyak hal, tapi kemudian aku ada di sini, udah I'll do my best, kemudian juga dirusak nama baik keluargaku, kayak aku nih lagi ngapain? Kadang aku suka nanya ke teman, ingatkan saya setelah ini selesai, ingatkan saya bahwa saya menyukai kehidupan saya yang lama. Dilema nggak sempat, Bu, pada saat kondisi kayak begitu? Kayak satu sisi kan kita bisa berpikir begini, kayak ini gue berkorban untuk Maluku Utara, tapi satu sisi nama baik keluarga jadi rusak. Jadi kan kita jadi berhitung kan jadinya kadang-kadang. Pernah nggak dilema kayak begitu, Bu? Sebenarnya saya itu tidak berkorban untuk Maluku Utara. Sebenarnya untuk jujur yang saya lakukan ini, bahwa kemudian masyarakat Maluku Utara menikmati hasilnya, ya. Tapi sebenarnya ini saya lakukan untuk proses grieving saya. Untuk proses grieving saya, dan outputnya adalah masyarakat Maluku Utara, dan kemudian saya membuktikan teori almarhum suami saya bahwa APBD, bahwa walaupun dengan APBD terbatas kita tuh bisa selama kita melakukannya dengan benar. Saya hanya membuktikan bahwa teori itu benar. Oke, dan teori itu ternyata Dan teori itu akan mudah-mudahan bisa kubuktikan benar. benar ya. Dari data-data kemarin aku lihat banyak sekali progres yang terjadi Maluku Utara ya, mulai dari rumah sakit apa kemarin. Saya juga baru tahu ini bentar lagi ada pabrik baterai untuk Tesla di sana. Itu kan bukan Sudah ada, akan sudah operasi ada di akan Januari. operasi gitu. Itu kan
Kemajuan yang luar biasa ya Bu ya. Sampai sakit-sakitan loh, batuk-batuk sekarang. Iya. 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 Capek Bu? Iya karena capek. Capek ya. Pernah pengen berhenti? Kadang kalau udah capek semua, saya turun ke masyarakat untuk mengingatkan saya lagi kenapa saya ada di sini. Dan Itu menghibur kemudian dia kasih saya mood booster. Iya, itu membantu banget. Itu membantu mengingatkan, ya secapek-capeknya saya janda sekarang, single parents. Tapi kehidupan saya masih jauh lebih nyaman dibandingkan mereka yang ada di pulau-pulau sana, yang kalau nggak dibantu terus mereka akan kayak gitu seumur hidupnya. Itu adalah bentuk daripada mencari bahagiamu, mencari Ya. syukurmu ya. Pertama itu aku bilang my mood booster. Iya, mood booster. Mood booster untuk membuat saya terus mengingat alasan kenapa saya ada di sini. Iya. Dan membuat saya lebih bersemangat. Yang kedua, saya memastikan program saya itu jalan. Ya sekalian kan? Ya, kalau dan ASN para pimpinan kepala dinas tahu saya tuh bisa turun ngecek. Ya. Dan saya sering turun ngecek. Ya. Dan saya harus, kalau saya turun ngecek kan otomatis dia juga ngecek. Jadi program itu cepat. Jadi kayak yang rumah renov saya dalam 2 bulan, 2 bulan setengah ini mau selesai. Iya. Jadi Dan Ibu menyadari itu aja gitu. Dengan Ibu pergi, mereka semua bekerja aja udah jatuhnya. Dan saya belanja masalah dengan turun. Karena kan tugas saya menyelesaikan masalah. Iya. Saya duduk di kantor, saya nggak bisa tahu masalah masyarakat apa. Masyarakat yang saya sudah belanja selama saya kampanye, sudah saya selesaikan. Sekarang saya harus belanja masalah baru untuk 2026. Beberapa biji aja orang kayak Ibu ini dengan pemahaman ini dan perilaku yang benar ini, negara ini maju. Dan ini pengetahuan umum aja ya. Kalau kita di Maluku Utara, APBD kita kan cuma sekitar 3,5 triliun ya tahun ini. Iya. Kita bayar gaji aja 1,2 triliun. Oke. Kita punya makan minum, perjalanan dinas, operasional untuk membuat semua ini berjalan kurang lebih 300 miliar ya. Jadi kurang lebih 1,5 triliun itu murni habis untuk bayar ASN, gaji, belanja pegawai, dan untuk pemerintah ini bisa berputar. Artinya kan sudah hampir 50%. Terus kalau 50% ini lagi kita habiskan tidak tepat sasaran, terus buat apa kita ini ada? Lah kan kita ini ada jadi operator, dititipkan uang 1,3 juta warga ini dalam bentuk APBD. Itu kan bisa dihitung itu karena jumlah penduduk dikali rasionya sekian, dapatlah itu turunlah 3,5 triliun. Tugasnya ini bagaimana kita operator ASN dan saya kepala daerah ini menggunakan uang ini untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lah kalau programnya ini salah, tidak tepat sasaran, mereka tidak meningkat kualitas hidupnya, terus 3,5 triliun ini habis. Pertanyaan kita ini ada buat apa? Yang benar sih harusnya begitu. Iya. Jadi kan kita harus turun ke mereka karena yang kita serving kan mereka. Iya. Uang ini kan ada buat mereka. Iya. Pencitraan itu ketika kita mempublikasi sesuatu yang tidak kita lakukan. Iya. Tetapi yang saya lakukan adalah publikasi. Yang saya publikasi itu memang saya lakukan. Iya. Bisa dicek di siapa saja, by random, tidak perlu khusus, by random pilih desa turun karena kebijakan saya itu umum, bukan personal. Iya. Jadi kayak kesehatan gratis semua, pendidikan gratis semua, Iya. Jalan dan jembatan mereka boleh tag saya repost. Kalau mereka tag saya jembatan roboh pun saya repost. Emang begitulah apa adanya. Udah ada strukturnya jalurnya. Iya. Kan kita harus bercermin ya untuk bisa memperbaiki. Iya. Dan saya menerima semua kritik. Iya, Bu, menerima semua kritik, tapi sebagai manusia suka ngerasa kesel nggak Bu? Karena pasti ada, saya yakin nggak mungkin nggak ada. Ketika Ibu membantu, orangnya ada yang, maksudnya kita nggak pukul rata ya. Ada yang nggak tahu diri. Ada dong ketemu barang begitu di lapangan. Ada dong. Lagi saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Ibu tidak simpan di hati. Saya tuh selalu memposisikan diri saya itu sebagai seorang ibu. Ketika memimpin mereka, saya itu bukan gubernur. Saya itu ibu untuk 1,3 juta warga Maluku Utara. Ya kalau ada yang marah saya terima. Ada yang saya suka saya puji Tuhan. Ada yang tidak bersyukur ya saya terima. Ada yang nusuk saya dari belakang saya terima. Yang penting niat saya baik. Nanti mereka akan menyadarinya setelah saya selesai 5 tahun ini. 5 tahun ini selesai berarti di tahun 2030. Terlalu early ya kalau untuk ditanya apakah Ibu masih mau melanjutkan atau tidak. Karena ada narasi di luar, saya lihat banyak yang kepengen Ibu ke jenjang berikutnya sebagai menteri ya, kalau nggak salah.
Iya, terlalu saya kan juga nggak mau takabur kalau jawab mau, ndak Betul. mau, ya jadi ngeflow. Toh dari awal juga saya di sini kan juga bukan saya mau. Berarti kejam juga itu narasi. Saya baru nonton satu narasi bahwa bunyinya begini, Bu. Dan diduga salah satunya kematian dari almarhum Beni Iya. adalah ada lihat itu kan? Sebenarnya itu agak menyakitkan sih. Iya, nggak mau bahas ya. Aduh, maaf ya Bu. Saya jadi ikut sedih nih, iya. Kayak ketemu Ibu, iya kan. Oke, ada pertanyaan dari community nih Bu sekarang. Ibu udah cukup untuk klarifikasi yang tadi atau ada yang ingin Ibu tambahkan sebelum kita ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin apapun yang saya ngomong, yang tidak percaya saya akan tetap tidak percaya, yang percaya saya ya mungkin akan percaya. Tapi intinya adalah bahwa saya menjadi gubernur itu kan bukan karena rencana. Ya. Saya tidak ada cita-cita menjadi gubernur. Mungkin buat orang yang tidak percaya akan skeptik, tapi percayalah, kehidupan saya sebelum menjadi gubernur ini sangat nyaman. Percayalah itu, kehidupan saya sangat nyaman sebelum menjadi gubernur ini. Saya punya kebebasan yang tidak saya miliki lagi hari ini. Iya. Dan saya bisa melakukan apapun tanpa dijudge. Iya. Dan saya bahkan punya penghasilan lebih banyak sebelum saya menjadi gubernur dan setelah menjadi gubernur. Secara kan saya tidak boleh mengurus perusahaan. Artinya saya melepas semua posisi saya di perusahaan, saya tidak dapat gaji lagi secara swasta untuk menjadi gubernur. Gaji saya sebelum saya menjadi gubernur lebih besar daripada saya menjadi gubernur. Jadi intinya dari sisi materi, kebebasan, dan status sosial, saya bersyukur memiliki kehidupan yang nyaman. Tetapi bagi saya, ini keputusan yang saya pilih secara sadar dan saya berencana untuk berhasil. Untuk berhasil, APBD Maluku Utara itu kecil. Untuk berhasil dengan janji politik saya, mensejahterakan mereka, membuat kehidupan mereka yang lebih layak, itu tidak mungkin saya pakai APBD Maluku Utara, itu tidak mungkin. Dari awal ketika mulai saya memutuskan sampai saya menang, sampai hari ini kalau ketemu dengan orang yang udah senior di bidang politik, mereka merasa yang terjadi dengan saya itu secara teori itu tidak cocok. Nggak masuk memang. Iya. Saya juga ngerasa. Iya. Saya juga menyadari dengan ilmu kemampuan yang saya miliki sebagai ibu rumah tangga, menyiapkan diri untuk jadi calon, bisa debat kandidat, dilantik, bercerita semua yang saya cerita hari ini, running ASN, efisiensi anggaran, bikin program ke kementerian, itu juga tidak mungkin. Kalau bukan karena campur tangan Sang Pencipta. Iya. Saya sangat menyadari itu. Iya. Bahwa percayalah ketika orang bilang saya bisa sambutan dengan baik, saya tuh kadang nggak tahu saya mau ngomong apa. Tapi saya berdoa ke Tuhan, setiap kali saya mau ngomong, saya berdoa, setiap kali saya ada masalah, saya berdoa, setiap kali ada di critical point, ada orang-orang baik yang Tuhan kirim membantu saya, kasih cara pandang yang baru, kasih ilmu, bahkan kekuatan untuk hari ini saya tidak hancur saja, bisa duduk bercerita seperti ini, itu juga kekuatan dari Tuhan, bukan karena saya. Bayangkan, perempuan, ibu rumah tangga, suami tiba-tiba nggak ada, masuk di dunia politik yang kejam ini, ke birokrasi yang saya tidak mengerti, tapi saya bisa survive, itu murni karena Tuhan. Dan untuk saya tetap dilindungi oleh Tuhan, hati saya itu harus bersih, niat saya itu harus benar, value saya itu harus benar. Untuk itu, saya tidak boleh berkompromi. Saya harus teguh tidak berkompromi. Jadi yang bahwa mereka khawatirkan saya akan conflict of interest, itu tidak ada rencana saya lakukan. Ya. Karena saya meresikokan terlalu banyak untuk itu. Kehidupan saya baik, saya bersyukur, saya diberikan rezeki yang cukup, yang baik, saya tidak takabur. Tapi saya butuh perlindungan Tuhan, saya butuh campur tangan Tuhan untuk membuat saya berhasil. Dari awal saya bilang ketika saya, untuk 367.000 orang di Maluku Utara yang memilih saya, mereka tahu, mereka tuh tidak terima uang 1 rupiah pun dari saya. Iya. Bahwa kemudian yang tidak memilih saya tetap beranggapan sampai hari ini saya kasih uang, itu terserahlah mereka. Tapi yang 367.000 itu tahu, mereka tidak menerima 1 rupiah pun dari saya. Saya dari awal bilang saya akan memulai ini dengan cara yang benar. Karena saya butuh campur tangan Tuhan, saya butuh berkat dari Tuhan untuk saya berhasil. Saya tidak mungkin membangun Maluku Utara dengan APBD. Saya butuh bantuan dari kementerian dan
semua orang baik yang ada untuk membantu saya. Untuk itu saya butuh bantuan Tuhan dan saya harus melakukannya dengan cara yang benar. Saya harus menjaga hati saya tetap teguh, tetap taat, tetap benar tanpa kompromi. Dan itu nggak gampang. Nggak gampang. Tapi yang lebih nggak gampang lagi menurut saya, Bu, ya punten ya. 300 berapa tadi yang milih, Bu? 367.000. Mereka itu nggak dikasih duit kan ibaratnya ya, Bu ya. Angin dari mana mereka bisa milih Ibu itu aneh loh, Bu. Maaf ya, Bu ya, bukan saya bilang salah ya. Dari ada kecelakaan yang sangat tragis, tiba-tiba Ibu disuruh menggantikan, Ibu dilema, Ibu galau karena melihat suami dengan visi misi, karena melihat Maluku Utara, karena Ibu sudah dekat sama Tuhan. Itu pun nggak cukup loh, Bu, jujur. Harus ada yang milih. Kan gitu dong. Iya. Nah, ini yang menggerakkan 360.000 sekian ini kan mau siapa gitu. Kan tidak ada apapun yang terjadi di bumi ini tanpa seizin Tuhan. Betul. Jadi kalau saya anggap suatu hari nanti 5 tahun kemudian kita ketemu lagi dan Maluku memang mengalami peningkatan pesat, itu saya bilang 360.000 orang ini yang membuat itu bisa terjadi, ibaratnya begitu kan, Bu ya. Dan Ibu adalah representatif dari satu suara itu gitu loh. Dan saya punya tanggung jawab moral yang besar bahwa kan ada tuh yang sekarang antipati. Kenapa mereka, ini menurut saya pribadi ya, kenapa kadang-kadang pemilih itu merasa ya udahlah kita ambil aja di depan. Karena mereka merasa suara mereka dititipkan, kadang they get nothing. Jadi daripada they get nothing, mendingan mereka get something di depan. Iya, Menurut saya, iya. mungkin salah. Iya, Jadi betul. saya tuh pengen membuktikan bahwa ketika kamu memilih orang, saya selalu bilang ke mereka waktu itu, ketika kamu memilih orang karena uang dan tidak menggunakan hati nuranimu, maka kamu akan menghasilkan pemimpin itu yang akan memprioritaskan uang dan memimpin dengan tidak hati nurani, karena kamu memilihnya juga dengan cara yang salah. Tapi ketika kamu memilih pemimpin itu bukan karena uang, karena hati nurani, maka pemimpin itu akan kamu hasilkan pemimpin yang memimpin dengan hati nurani. Jadi saya mau membuktikan itu. Tentu saya manusia biasa, saya berdoa, saya tetap di jalan yang benar sampai 5 tahun ke depan. Tapi saya membuktikan bahwa yang saya janjikan akan saya deliver, dan bahwa akan ada pemimpin-pemimpin berikutnya di Indonesia, Ya. di Maluku Utara, orang bagus, orang yang punya niat baik untuk Indonesia, yang tidak punya uang tapi punya niat. Membangun Indonesia ini hanya dibutuhkan niat, komitmen, keteguhan hati berjalan di jalan yang benar, memprioritaskan rakyat. Karena kan kita ada untuk rakyat. Rakyat itu adalah objek pembangunannya. Easy to say, I tahu, I bakal ada badai dan topan yang akan menghadapiku di depan, aku tahu itu. Aku tuh kasihan sama Ibu dari awal kita podcast. Saya kan mungkin saat itu lebih pengalaman melihat dari sisi framing dan lain-lain. Kasihan nih Ibu, nih gue bilang, tapi kok hatinya kuat gitu. Tapi aku juga tidak akan membenarkan ketika Ibu salah ya. Pastinya saya akan menjadi media yang menyerang paling pertama. Karena buat saya ada tanggung jawab publik, di mana ketika di dalam pelaksanaan tugas ada hal-hal yang akhirnya perlu diklarifikasi, Ibu klarifikasi. Tapi ketika ternyata klarifikasi Ibu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, setuju. Kita harus fair enough gitu kan. Itu kan itu keren gitu. Setuju. Karena objektif saya itu bukan menjadi benar. Bukan menjadi benar-benar pembenaran. Bukan pembenaran. Tujuan saya mau jadi pemimpin yang benar. Yang benar. Ada kritik saya terima. Pasti. Saya kan juga lagi belajar. Cuman ini badai pertama ya. Oh, saya tahu akan baru ada 8 bulan ya. Udah keras. Akan ada yang lebih besar, dan ada titik di mana saya berpikir apa saya harus lepas. Tapi kemudian saya tidak ada damai sejahtera. Jadi saya harus teguh, benar. Bu, jika ini pertanyaan dari netizen, jika jabatan Ibu berakhir, apa tuh? Pencapaian kritis apa yang ingin ya publik ingat sebagai warisan kepemimpinan Ibu di Maluku Utara? Selain rumah sakit saya tahu nih, beliau itu banget ya. Bahwa setelah saya selesai 5 tahun itu, masyarakat Maluku Utara itu dia lebih
kehidupan dia lebih sejahtera, lebih at least lebih sejahtera daripada sebelum saya ada. Iya. Bahwa kehidupan dasar, pendidikan, kesehatan, rumah, basic need mereka itu lebih baik. Bahwa kemudian mereka punya gambar diri yang lebih baik. Semua tim yang saya pakai itu anak-anak Maluku Utara. Oh. Hanya untuk membuktikan bahwa kita kalau dikasih kesempatan yang sama, kita juga bisa. Dan orang percaya. Iya. Iya, karena Orang kan tidak selalu semua berpikir orang saya percaya. pakai nasional. Saya pakai orang lokal. Nah, sekarang kan ibu sendiri, anak-anak juga kan tidak setiap hari. Kalau lagi gundah kelana dulu kan ada. Iya. Ya toh, itu tidak bisa ganti tuh. Ibu kemana lari sekarang kalau begitu? Ke anak-anakku. Tapi kan jauh-jauh mereka kadang-kadang bagaimana video call saja atau bagaimana? Enggak, biasanya kalau ada hal-hal kayak saya lagi bingung, terutama kayak gini saya konsultasi. Jadi anakku yang cowok itu Tuhan kan ketika Tuhan memberikan takdir Tuhan siapkan. Anakku tiba-tiba dia menjadi sangat dewasa dan sangat bijak. Yang kemarin itu. Iya, yang cowok itu. Weh. Jadi setiap ada hal-hal yang saya tidak bisa putuskan dan dilema, saya konsultasi ke dia dan dia selalu bisa memberikan saya jawaban yang sangat Ya bikin kagum mah. yang sangat substansi dan kok dia lebih bijak dari aku ya? Kan anakku ya. Iya. Karena kan dia tidak di dalam masalah itu. Iya, dia melihat. Dia melihat gitu. Berarti anakmu pintar, bijak, cantik, ganteng ya. Ya, walaupun kadang sedih melihat mereka. Kan anakku jadinya, tadi kan dia sekolah di Amerika, terus dia kan harus pulang. Balik. Dia kerja sekarang, harus belajar kerja. Ya kadang kasihan aja lihat dia. Masih muda banget, baru 19 tahun. Dia harusnya waktunya dia main. Harusnya dia masih main, dia harus nemenin aku. Kadang kalau dia, ya mungkin dia merasa lebih aman kalau dia nemenin saya turun kalau ke daerah-daerah. Jadi kadang-kadang dia ikut jagain mamanya. Tapi Iya. senang ya hati ya. Cuma kasihan. Dilemanya. Mixed feeling. Iya. Sebenarnya ketika kasihan sama saya udah cukup tegar. Tapi kalau kasihannya. Ngerti. Perasaan seorang ibu. Ya ibu bisa memahami sama ibu lah ya. Pasti is a mixed feeling. Tapi dengan adanya kejadian kemarin, saya belokkan aja ya, sedih. Maaf ya Bu ya. Jadi ada kejadian kemarin, anak-anak kena dampak nggak? Kan narasi-narasi itu mengundang komentar-komentar pedas ya. Pedas. Anak-anakku sih belum ada yang bertanya. Tapi sekarang tuh kita kayak saling menjaga perasaan satu dengan yang lain. Mungkin dia juga nggak enak nanya sama saya. Salah satu hal kenapa saya mau klarifikasi juga, saya tuh masih ingat almarhum tuh dulu pernah ada kejadian suka dituduh-tuduh korupsi waktu dia di Bupati Morotai. Awalnya dia tidak mau menanggapi. Kemudian suatu hari anaknya datang karena anaknya tuh diomongin sama teman-temannya bahwa yang mereka miliki itu hasil korupsi waktu itu. Terus jadi anakku tuh masih kecil waktu itu nanya ke si Beni, ke almarhum. Terus almarhum ngomong sama anak saya, kamu tinggal di rumah Menteng sejak kapan? Udah lama. Sebelum papi jadi bupati atau sesudah? Sebelum. Kamu naik mobil ini, punya ini, kita ke luar negeri semua sejak kapan? Sebelum. Berarti semua yang kamu miliki sudah ada dong sebelum papi jadi bupati? Iya. Tapi kemudian almarhum terganggu. Dia merasa kok anak-anak dia sampai digituin karena sesuatu yang tidak dilakukan. Makanya waktu itu akhirnya dia menuntut orang yang pencemaran nama baik itu dia tuntut. Nah itu juga kadang saya berharap ada orang yang saya bisa tanya. Tapi kayak gini kan saya nggak tahu. Kalau ketika almarhum ada kan pasti saya nanya ya ke almarhum. Tapi kan saya nggak bisa bertanya. Jadi pengalaman masa lalu menjadikan guidance untuk saya. Mungkin ketika hari ini almarhum ada, dia merasa
Ini sudah menyinggung personal sih menurut saya. Ada nama besar keluarga saya yang harus saya jaga. Iya. Dan kalau dibilang apa yang Ibu lakukan sekarang, ya tidak bisa memilih sebenarnya kan. Satu Ya, dan sisi buat ya, masyarakat banyak, satu sisi nama baik juga. ya. Dan saya kan janda lah sekarang, single parent. Hmm. Saya masih ada 3 anak yang harus saya Bimbing. bimbing dan jagain juga. Saya sekarang sudah tidak bisa membimbing dia untuk bekerja, jadi saya titipkan dia ke teman-teman almarhum yang coaching. Iya. Walaupun Boleh main sama saya loh di sini Oh, loh. Iya. Kan ada Biel juga. Biar saya coaching mereka semua. Iya. Supaya maksudnya kan bisa saling jaga kan ya. Karena mama saya juga posisinya juga single parent, janda. Wah berat. Apalagi mesti urus negara. Bukan negara ya, Maluku Utara ya jatuhnya. Wih pusing ya. Kalau saya berhenti Bu. Pusingnya minta ampun. Sudah pusing, kita disalahkan. Cuman hati yang besar aja tuh yang bisa berjalan di sana kan. Dan ini ada satu pertanyaan penutup. Apa itu pertanyaan penutup kamu ya? Bang, tolong tanya ke Ibu Sherly, kok beliau bisa sepositif ini dengan energi yang kuat dan terus berkelanjutan? Apa rahasia? Saya mau udah tahu sih jawabannya. Ibu mau jawab? ya karena Tuhan. Karena Tuhan. Ya karena Tuhan sih. Saya juga kalau ditanya selalu kenapa, nggak ada karena kekuatan saya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa tegar, nggak ada dendam, nggak ada ketakutan, positive thinking. Dan saya menyadari saya ada titik ini semua karena Tuhan. Karena kalau kekuatan saya, hitungan-hitungan matematikanya nggak nyampe. Otak saya juga nggak nyampe memikirkan semua sampai ke sini tuh nggak nyampe. Biasanya tuh step by step. Kadang-kadang Day jadi by day. kagum sendiri ya Bu ya. Kayak kok gue bisa ya Iya. akhirnya. Kadang kalau habis sambutan terus aku tonton lagi. Kok keren. Bisa ya aku tadi ngomong kayak gitu ya. Ibu Sherly Johada, tepuk tangan guys. Good luck buat perjalanannya. Apa pertanyaan terakhir apa? Oh ada yang nanya. Oh ya udah deh gue kasih dah. Gue udah mau tutup tuh. Iya. Maaf ya Bu, ini dari netizen ya Bu. Rahasia cantik Ibu tetap glowing gitu ya. Iya. Tiba-tiba begini loh Ibu. Nggih Bu, tetap slay gimana Bu? Sunblock. Sunblock. Lucu banget. Sunblock ya. Tapi sebenarnya semua dari hati. Sebenarnya Iya. kalau saya melihat wajah saya pasca kejadian itu, saya mau bilang sama mereka, kok saya aging ya, bayi 5 tahun tiba-tiba saya aging. Saya merasa saya itu aging. Tiba-tiba rambutku rontok semua. Iya. Saya aging. Ketika saya menerima ini sebagai takdir, menjalaninya, ya kadang-kadang ada mereka tim horor yang lucu-lucu ini, saya bisa ketawa, bisa happy. Hati yang happy, muka happy, walaupun tetap harus pakai sunblock. Iya. Sunblock, Lucu topi, kacamata kalau turun ya. Iya, Terus agak-agak ditacap-tacap necis. terus. Iya, lucu banget sih. Iya. Saya suka tuh sebagai kalimat penutup. Semoga apa yang dijalani sama Ibu Sherly kemudian ini menggugah banyak sekali mata di luar sana lewat podcast ini. Karena pemimpin sejatinya itu yang milih rakyatnya. Jadi benar apa yang kata Ibu, kalau kamu pilih bukan pakai hati nurani, ya itu yang kamu terima, jangan kamu komplain. Dan jangan sampai kalian membiarkan orang-orang atau segelintir orang itu mengambil hak suara itu untuk memilih orang yang salah. Kalian juga salah. Oh, sama aku saya masih ingat waktu kampanye Akbar, saya tuh ngomong gini, perjuangkan saya. Kan saya nggak ngasih apa-apa nih. Saya bilang, saya tuh nggak ngasih apa-apa loh. Tetap milih saya ndak? Milih, katanya gitu. Bapak, Ibu, kakek, nenek semua perjuangkan saya sampai tanggal pencoblosan. Setelah itu saya yang perjuangkan Bapak Ibu untuk 5 tahun ke depan. Iya. Tapi ini kan kadang saya kalau nggak turun di lapangan pun ya, ketika memang programnya itu untuk menyelesaikan masalah di lapangan, saya tuh
kadang dapat banyak banget dukungan dari netizen. Kalian juga saya mau say thank you. Mereka tuh kadang-kadang di komennya tuh kayak bener-bener menguatkan. Jadi ketika Masih energi. saya merasa dalam semesta ini ada hukum timbal balik. Ketika kita mungkin memperjuangkan buat yang ini, tapi roda itu kan berputar. Kemudian ada yang ini mendukung kita. Iya. Jadi energi itu hanya berputar. Kita memberikan energi positif buat mereka yang membutuhkan. Kemudian ketika saya membutuhkan pun para netizen, komentar-komentar itu menguatkan saya, berikan Feedback energi balik. positif. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat semua netizen dan semua follower yang saya tidak pernah ketemu secara langsung, nggak kenal, tapi kemarin saya sempat diinfus, itu komennya banyak banget. Saya benar-benar merasa saya nggak sendiri. Saya benar-benar merasa saya tuh didukung, diperhatikan, dijaga sama mereka, mood booster, dan mereka juga yang membuat saya untuk mengingatkan saya bahwa banyak harapan yang dititipkan ke saya. Saya juga tidak mau mengecewakan mereka. You feel blessed. Amin. Semoga pesan itu sampai lewat podcast ini. Satu hal yang gue petik, ini bagus banget. Dari hati yang gembira terpancar kehidupan, maka jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena di sana letak segala sesuatunya itu. Bu, penutup Bu. Nih pertanyaan cepat dan di luar kendali Bu, istilah saya. Andai-andai Ibu dikasih privilege, menentukan sendiri dan suka-suka Ibu, gitu kan ceritanya. Cepet ini Bu jawabnya. Oh iya. Ibu dikasih privilege itu dan Ibu menentukan sendiri Ibu jadi menteri. Menteri apa? Sosial. Oke, thank you.